Selamat datang di Jejak Berkisah. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan cerita lainnya. Duk, dompetmu kok ditaruh sembarangan? Sini, ibu rapikan di atas meja saja, kata ibu mertuaku, Bu Ratna, sambil tangannya lincah menggeser tas kerjaku. Suaranya halus, tipikal perempuan Solo yang sangat menjaga tata krama. Tapi entah kenapa, bulu kuduku meremang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan cara matanya melirik ke arah saku dalam tasku, tempat aku menyimpan dompet dan kartu-kartu penting. Sudah seminggu ini, ibu mertuaku sering sekali masuk ke kamar kami dengan alasan bersih-bersih. Padahal, aku sudah bilang berkali-kali kalau aku bisa melakukannya sendiri setelah pulang kerja. Bu, nggak apa-apa. Biar Sari saja nanti yang bereskan. Sahutku pelan, mencoba merebut tas itu dengan sopan. Wajahnya mendadak berubah. Senyumnya hilang, digantikan dengan garis bibir yang kaku. Kamu itu kenapa, Sari? Seperti curiga saja sama ibu sendiri. Kita ini sudah jadi satu keluarga. Masa sama mertua sendiri harus rahasia-rahasiaan? Kalimat itu menyengat, menyakitkan, seolah-olah aku adalah menantu durhaka yang tidak punya kepercayaan. Malamnya, aku mengadu pada Mas Aris. Aku berharap suamiku itu setidaknya bisa memberiku rasa tenang. Namun, responnya justru membuat hatiku semakin mencelos. Sari, jangan terlalu sensitif. Ibu itu cuma mau bantu karena kamu sibuk di kantor. Lagian, apa sih yang mau dicuri ibu darimu? Kita ini nggak punya apa-apa yang berharga buat dicuri, ucap Mas Aris, tanpa menoleh dari layar ponselnya. Nada bicaranya dingin. Tidak ada pembelaan, tidak ada pelukan. Hanya ada sikap abai yang membuatku merasa sendirian di rumah ini. Dia tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa sejak saat itu, suasana di rumah ini terasa mencekam. Ibu mertuaku jadi lebih banyak diam, tapi matanya terus mengawasiku. Puncaknya adalah pagi ini. Sebuah hari Sabtu yang seharusnya tenang di rumah orang tuaku di daerah Serengan. Aku baru saja sampai di sana untuk menjenguk bapak yang sedang kurang sehat, ketika dua orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam berdiri di depan pagar. Mereka tidak tampak seperti tamu biasa. Wajah mereka keras dan salah satunya memegang map coklat tebal. Mbak Sari? Benar ini rumah orang tua Mbak Sari? Tanya salah satu dari mereka dengan suara berat yang menekan. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Tanyaku dengan jantung yang mulai berdegup kencang. Pria itu menyodorkan selembar kertas fotokopi. Mataku membelalak. Di sana tertera foto KTP-ku, tanda tanganku yang dipalsukan, dan angka yang membuat duniaku terasa runtuh seketika. Total tagihan 250 juta. Kami dari pihak penagihan, pinjaman atas nama Mbak Sari sudah menunggak 3 bulan. Karena Mbak menggunakan sertifikat rumah ini sebagai jaminan tambahan melalui data pendukung, kami datang untuk memberikan surat peringatan penyitaan. Lututku lemas, kepalaku berdenyut hebat. Sertifikat rumah ini, rumah tua milik Bapak yang hanya sepetak ini mau disita? Saya tidak pernah pinjam uang. Ini pasti salah, teriakku histeris. Pria itu hanya tersenyum sinis dan menunjuk sebuah lampiran di belakang surat tersebut. Foto selfie KTP sebagai syarat verifikasi. Di foto itu, aku sedang tertidur pulas. Kepalaku miring ke samping dan di depan wajahku ada tangan seseorang yang memegang KTP-ku dengan sangat dekat ke kamera. Aku mengenali jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan itu. Jam tangan emas imitasi yang baru saja dibeli ibu mertuaku bulan lalu. Seketika, perutku mual. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah kenyataan yang lebih pahit dari empedu. Duniaku rasanya runtuh saat itu juga. Di depan rumah bapak yang sederhana, di bawah tatapan tetangga yang mulai berbisik-bisik, aku berdiri gemetar memegang kertas sialan itu. Mbak, tolong segera diselesaikan. Kalau tidak, minggu depan kami datang dengan tim Sita. Ucap pria itu dingin sebelum melenggang pergi dengan motor besarnya. Aku masuk ke dalam rumah dengan langkah limbung. Bapak duduk di kursi kayu ruang tamu. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak bertanya, tapi matanya yang sayu seolah menuntut penjelasan. Bagaimana mungkin
Rumah yang Bapak bangun dengan peluh keringat selama puluhan tahun menjadi taruhan untuk utang yang bahkan aku tidak tahu rimbanya. Aku tidak bisa tinggal diam. Dengan napas memburu dan air mata yang terus mengalir, aku memacu motor kembali ke rumah mertuaku. Jarak antara serengan ke rumah itu terasa begitu lama, dipenuhi dengan rasa amarah yang membakar dada. Sampai di rumah, aku melihat ibu mertuaku sedang asyik menyiram tanaman di depan rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya yang tenang dan teduh, wajah yang selama ini aku hormati, kini terlihat seperti monster di mataku. "Loh, Sari, kok sudah pulang? Katanya mau menginap di tempat Bapak?" Tanyanya dengan nada bicara yang masih tetap lembut. Aku tidak menjawab. Aku berjalan mendekat, lalu menyodorkan lembaran surat tagihan dan foto bukti verifikasi itu tepat di depan wajahnya. Tanganku bergetar hebat. "Ibu, tolong jelaskan ini apa?" Suaraku parau, tertahan di tenggorokan. Ibu mertuaku terdiam sebentar. Matanya melirik kertas itu, lalu beralih ke arah lain. Tidak ada raut terkejut, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah helaan napas panjang yang terdengar sangat meremehkan. "Oh, itu... Ibu cuma pakai datamu sebentar, Nduk. Kan ibu sudah bilang, kita ini keluarga. Ibu butuh modal buat usaha kain batik sama teman ibu. Kalau pakai namamu, prosesnya lebih cepat." Jawabnya enteng, seolah baru saja meminjam garam di dapur. 250 juta, Bu, dan ibu menjaminkan rumah Bapak, teriakku. Aku sudah tidak peduli lagi dengan sopan santun. Ibu memotret saya saat saya tidur. Ibu mencuri KTP saya. Itu tindak kriminal, Bu. "Sari, jaga mulutmu." Tiba-tiba, suara bariton Mas Aris menggelegar dari pintu masuk. Dia rupanya baru saja pulang dari kantor. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap setidaknya dia memiliki akal sehat. "Mas, lihat ini. Ibu mengambil pinjaman ratusan juta atas namaku. Rumah Bapak terancam disita, Mas." Mas Aris berjalan mendekat, mengambil kertas itu, lalu melemparnya ke atas meja dengan kasar. "Aku sudah tahu," ucapnya datar. Dek, jantungku seperti berhenti berdetak. "Mas tahu, dan Mas diam saja? Ibu itu orang tua kita, Sari. Dia mau usaha, supaya kita juga bisa hidup enak nantinya. Usaha batik itu prospeknya bagus. Kamu jangan picik begitu. Soal rumah bapakmu, itu cuma buat jaminan formalitas. Nanti kalau cicilannya lancar juga aman." Mas Aris membela ibunya dengan sangat lancar, seolah mereka sudah melatih dialog ini sebelumnya. "Formalitas? Mas, ini utang bank. Kalau macet, rumah Bapak disita. Kita bisa dipenjara." Tangisku pecah. "Dan cicilan ini sudah menunggak 3 bulan, Mas. Uangnya kemana?" Ibu mertuaku tiba-tiba terisak. Isakan palsu yang sangat aku kenal. Dia mulai memegangi dadanya, berakting seolah sesak napas. "Ya Allah, Aris, lihat istrimu. Ibu cuma mau bantu ekonomi keluarga kalian, malah dituduh kriminal. Ibu ini orang tua." Tega-teganya Sari membentak ibu begini. "Kalau bukan karena bantu kalian, ibu nggak akan pusing-pusing cari modal." Rintihnya sambil bersandar pada Mas Aris. Mas Aris langsung merangkul ibunya, menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Lihat, Sari, kamu bikin ibu sakit. Kamu itu egois, cuma mikirin rumah tua itu. Harusnya kamu bersyukur punya mertua yang masih mau berusaha buat kita. Sekarang masuk kamar. Jangan bahas ini lagi sampai pikiranmu waras." Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu. Rasanya seperti dikeroyok di rumah sendiri. Suamiku, laki-laki yang berjanji akan menjagaku di depan penghulu, lebih memilih membela kejahatan ibunya daripada melindungi harga diri dan hak milik keluargaku. Aku sadar sekarang, aku tidak sedang berada di dalam sebuah keluarga. Aku sedang berada di dalam sarang penyamun yang menggunakan kedok bakti pada orang tua untuk menghisap darahku perlahan-lahan. Malam itu, saat mereka tertidur lelap, aku hanya bisa duduk di pojok kamar. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku tidak akan membiarkan Bapak kehilangan rumahnya.
Jika mereka bisa bermain kotor, maka aku harus bermain lebih cerdas. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Suara dengkur Mas Aris di sampingku terasa seperti ejekan. Bagaimana bisa dia tidur senyenyak itu setelah tahu istrinya sedang diambang kehancuran dan mertuanya baru saja merampok masa depan orang tuaku. Aku bangkit perlahan, melangkah menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun, langkahku terhenti saat mendengar bisik-bisik dari arah ruang tengah. Lampu sudah dimatikan, tapi aku melihat cahaya temaram dari ponsel di pojok ruangan. Ibu mertuaku sedang menelepon seseorang. Suaranya rendah, nyaris seperti desisan ular. Sabar, Dik. Uangnya sudah cair semua kok. Kemarin si Sari sempat tahu, karena ada orang bank datang. Tapi sudah diberesi, Aris. Aman. Besok aku transfer lagi buat cicilan mobilmu ya. Pokoknya kamu jangan sampai kalah gaya sama teman-temanmu di Semarang. Duniaku serasa berhenti berputar. Usaha batik, modal kerja, semua itu bohong. Uang ratusan juta yang meminjam namaku, yang mempertaruhkan rumah bapak, ternyata hanya digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah adik laki-laki ibu mertuaku, Om Danang, yang selama ini memang dikenal sebagai parasit di keluarga mereka. Paginya, aku mencoba bersikap setenang mungkin. Aku harus mencari bukti kuat jika ingin lepas dari jeratan ini. Saat ibu mertuaku pergi ke pasar dan Mas Aris sedang mandi, aku nekat masuk ke kamar ibu mertuaku. Hatiku berdegup kencang. Aku menggeledah laci lemari jati tuanya. Di bawah tumpukan kain jarik, aku menemukan sebuah map plastik. Di dalamnya bukan surat izin usaha batik seperti yang mereka bicarakan, melainkan lembaran bukti transfer dan brosur investasi bodong bermodus trading emas yang menjanjikan keuntungan 50% per bulan. Dan yang membuat dadaku sesak hingga sulit bernapas adalah sebuah buku tabungan atas nama Aris Kurniawan, suamiku. Di sana tertera aliran dana masuk yang sangat besar, lalu ditarik kembali untuk ditransfer ke nomor rekening Om Danang dan beberapa toko emas. Mereka semua bekerja sama. Mas Aris bukan sekadar membela ibunya karena bakti, tapi dia adalah kaki tangan yang menikmati uang haram itu. Cari apa, Sari? Suara dingin itu menginterupsi gerakanku. Aku tersentak menjatuhkan map itu ke lantai. Mas Aris berdiri di ambang pintu dengan handuk yang masih melingkar di lehernya. Matanya menatapku tajam, tanpa ada sedikit pun rasa malu karena ketahuan. Mas, kamu tega ya? Kamu tahu uang ini bukan buat usaha. Kamu tahu ibu pakai namaku buat membiayai Om Danang dan investasi sampah ini? Suaraku bergetar, menahan tangis yang ingin meledak. Mas Aris melangkah masuk, menutup pintu kamar dengan tendangan kakinya. Dia mencengkeram lenganku kuat-kuat. Kamu itu cuma menantu di sini, Sari. Tugasmu itu nurut. Apa salahnya membantu adik ibu? Om Danang itu satu-satunya harapan ibu supaya keluarga kita dipandang orang. Lagian, kalau investasi itu sukses, kita juga yang senang, kan? Sukses apa, Mas? Ini penipuan. Lihat, tagihannya sudah menunggak. Debt collector sudah datang ke rumah Bapak. Aku berteriak di depan wajahnya. Satu tamparan mendarat di pipiku. Panas, perih, tapi tidak sebanding dengan hancurnya hatinya saat ini. Jangan lancang kamu. Berani kamu menghina ibu dan keluargaku? Bentaknya. Dengar ya, Sari. Kamu sudah tanda tangan di dokumen-dokumen itu, walaupun ibu yang bantu tanda tangan. Tapi secara hukum itu namamu. Kalau kamu macam-macam, kalau kamu lapor, kamu sendiri yang masuk penjara. Paham? Dia mendorongku hingga tersungkur ke lantai. Mas Aris kemudian memunguti dokumen-dokumen itu dan membawanya pergi. Aku terduduk di lantai yang dingin, memegangi pipiku yang berdenyut. Di rumah ini, aku tidak lebih dari sekadar alat. Mereka tidak mencintaiku. Mereka hanya mencintai data pribadiku. Namaku yang bersih di bank, dan rumah Bapak yang bisa mereka jadikan tumbal. Aku teringat wajah Bapak yang mulai sakit-sakitan. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku diam, rumah itu akan hilang, dan aku akan membusuk di penjara karena utang yang tidak pernah kunikmati sepeser pun. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Di kepalaku, sebuah rencana mulai tersusun. Jika mereka ingin bermain sebagai keluarga yang licik, aku akan menunjukkan
Bagaimana rasanya berhadapan dengan wanita yang sudah tidak memiliki apapun lagi untuk dipertaruhkan. Rasa perih di pipiku tidak sebanding dengan hancurnya harga diriku. Namun, tamparan Mas Aris justru menjadi alarm yang membangunkanku dari tidur panjang. Aku berhenti menangis. Aku menyadari satu hal, di rumah ini air mata adalah limbah dan kelembutan adalah kelemahan. Aku mulai bersandiwara. Selama 3 hari berikutnya, aku bersikap seolah-olah aku sudah tunduk. Aku memasak, mencuci, dan mencium tangan Mas Aris saat dia berangkat kerja. Aku bahkan meminta maaf pada ibu mertuaku atas kehilafanku. Nah, gitu dong Sari. Istri itu surga di telapak kaki suami, bukan di atas kepala suami. Sindir ibu mertuaku sambil tersenyum penuh kemenangan saat aku menyajikan teh hangat untuknya. Dia tidak tahu bahwa di balik sikap manisku, aku sedang mengumpulkan amunisi. Saat mereka lengah, aku diam-diam menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bagian legal sebuah bank. Aku mengirimkan foto-foto dokumen yang sempat kufoto secara sembunyi-sembunyi. Sar, ini gila, bisik temanku lewat telepon. Tanda tanganmu dipalsukan secara kasar. Tapi yang lebih ngeri, sertifikat rumah bapakmu itu sudah diproses ke tahap pengalihan hak tanggungan. Kalau ini nggak segera dilaporkan, rumah itu bakal dilelang bulan depan. Darahku mendidih. Aku harus segera bertindak. Tapi kejutan yang lebih menjijikkan menungguku sore itu. Mas Aris meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu saat dia sedang mandi. Biasanya, ponsel itu tidak pernah lepas dari tangannya. Sebuah notifikasi, pesan muncul di layar yang tidak terkunci. Dari Om Danang. Riz, uang yang kemarin sudah masuk. Tapi si Sari gimana? Jangan sampai dia lapor polisi. Ingat rencana awal kita? Kamu nikahin dia kan? Memang supaya kita punya tameng buat pinjam modal. Tanganku gemetar hebat saat membuka percakapan itu lebih jauh. Aku men-scroll ke atas, ke pesan-pesan dari 2 tahun lalu, tepat sebelum Mas Aris melamarku. Ibu sudah cek Danang, Sari itu anak tunggal, bapaknya punya tanah di tengah kota Solo, sertifikatnya bersih, Sari sendiri kerjanya tetap, slip gajinya bagus buat pengajuan plafon tinggi. Aris, kamu deketin dia sampai dapat. Ini tiket kita buat keluar dari kemiskinan. Dan jawaban Mas Aris, tenang Bu, hai, Aris bakal bikin dia jatuh cinta setengah mati. Perempuan kayak Sari itu gampang disetir kalau sudah sayang. Duniaku benar-benar gelap. Jadi, pernikahan kami yang selama ini kuanggap berdasarkan cinta, hanyalah sebuah proyek bisnis bagi keluarga ini. Aku bukan seorang istri. Aku adalah sapi perah yang sudah mereka incar sejak sebelum akad diucapkan. Setiap pelukan, setiap kata manis, dan setiap janji yang Mas Aris ucapkan di depan penghulu adalah sebuah kebohongan besar demi menjerat aset orang tuaku. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Mas Aris keluar dengan wajah segar, yang seketika berubah tegang saat melihatku memegang ponselnya. Sari, berani kamu lancang buka HP-ku? Bentaknya, mencoba merebut ponsel itu. Aku menghindar, lalu melemparkan ponsel itu ke arahnya. Kenapa, Mas? Takut aku tahu kalau pernikahan ini cuma skenario busukmu dan ibumu. Kamu nikahin aku cuma buat nyolong sertifikat bapak. Wajah Mas Aris berubah. Tidak ada lagi pura-pura peduli. Dia tertawa sinis, tawa yang membuatku mual. Kalau iya, kenapa? Kamu mau cerai? Silahkan. Tapi ingat, namamu sudah kotor di sistem perbankan. Kamu bakal dipenjara karena penipuan kalau berani lapor. Rumah bapakmu tetap akan hilang. Kamu nggak punya kekuatan apa-apa, Sari. Kamu itu cuma alat. Ibu mertuaku muncul dari balik pintu, berdiri di samping anak kesayangannya, dengan melipat tangan di dada. Sudahlah, Sari. Terima nasib saja. Kalau kamu nurut, kita masih bisa tinggal bareng di sini. Kalau kamu melawan, kamu bakal jadi gembel bersama bapakmu yang sakitan itu. Mereka berdua menatapku seolah-olah aku adalah mangsa yang sudah terjepit di sudut ruangan. Aku melihat 2 orang asing yang sangat mengerikan. Kalian pikir aku sudah kalah? Bisikku dengan suara yang sangat tenang, yang justru membuat Mas Aris mengernyitkan dahi. Kalian salah besar. Kalian lupa satu hal. Aku adalah orang yang memegang akses ke semua data itu.
Malam itu juga, aku mengemasi barang-barangku saat mereka sedang merayakan kemenangan dengan memesan makanan mewah di ruang makan. Aku pergi lewat pintu belakang, membawa satu map berisi bukti percakapan mereka, bukti transfer, dan rekaman suara ibu mertuaku saat mengakui perbuatannya tempo hari. Aku tidak akan pulang ke rumah bapak. Aku akan pergi ke tempat di mana hukum tidak bisa mereka beli dengan kata-kata manis. Aku tidak pergi ke rumah bapak. Jika aku ke sana, mereka akan dengan mudah menyeretku pulang atau mengintimidasi bapak yang sedang sakit. Aku memacu, motorku menembus dinginnya malam kota Solo, menuju rumah seorang sahabat lama yang bekerja di kantor hukum. Malam itu, di bawah lampu ruang tamu yang temaram, kami menyusun berkas. Semua tangkapan layar percakapan busuk itu, rekaman suara ibu mertuaku, hingga bukti transfer ke Om Danang aku serahkan. Ini bukan cuma urusan utang, Sari. Ini tindak pidana perbankan, pemalsuan dokumen, dan penipuan dalam jabatan keluarga. Ujar temanku dengan raut serius, kamu bisa hancur kalau diam, tapi kalau kamu lapor, mereka lah yang akan tamat. Lakukan, kataku pendek. Tidak ada lagi keraguan. 2 hari kemudian, bom itu meledak. Aku tidak menjawab satupun telepon dari Mas Aris atau ibu mertuaku. Aku memblokir mereka setelah mengirimkan satu pesan singkat. Jangan cari aku. Temui aku di kantor polisi. Pagi itu, saat aku sedang menyuapi bapak bubur di rumah persembunyian kami, sebuah kontrakan kecil yang aku sewa mendadak, ponselku bergetar hebat. Kali ini dari nomor tidak dikenal. Sari, kamu gila ya? Suara Mas Aris berteriak histeris di seberang telepon. Ada polisi datang ke rumah. Mereka bawa surat panggilan buat aku sama ibu. Kamu mau bikin ibu serangan jantung? Cabut laporannya sekarang. Mas, suaraku terdengar begitu tenang di telingaku sendiri. Ibu sudah melakukan serangan jantung ke dompet dan masa depan orang tuaku. Sekarang, biarkan hukum yang bekerja. Sari, tolong. Jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku cuma nggak mau jadi anak durhaka. Suaranya mendadak berubah merintih. Aku tertawa sinis. Anak durhaka? Kamu lebih memilih menjadi suami durhaka dan pencuri demi membela pencuri lain. Jangan hubungi aku lagi. Aku mematikan telepon. Ternyata, laporanku diproses cepat karena melibatkan nominal besar dan bukti pemalsuan yang sangat telanjang. Foto verifikasi saat aku tidur itu menjadi bukti kunci yang tak terbantahkan. Pihak bank juga mulai melakukan investigasi internal karena ada dugaan oknum orang dalam yang membantu ibu mertuaku mencairkan dana tanpa verifikasi wajah yang benar. Keadaan berbalik dengan sangat cepat. 1 minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa aset-aset yang dibeli menggunakan uang pinjaman itu mobil baru Om Danang, perhiasan emas ibu mertuaku, bahkan beberapa barang mewah di rumah mereka, disita sebagai barang bukti. Karena utang itu diperoleh melalui kejahatan perbankan, pihak bank tidak bisa menyita rumah bapak, begitu saja karena akadnya dinyatakan cacat hukum atau ilegal. Puncaknya adalah sore itu. Mas Aris datang ke tempatku bekerja. Dia menunggu di parkiran, dengan baju yang kusut dan wajah yang kuyu. Tidak ada lagi sosok suami angkuh yang menamparku tempo hari. Sari, dia mencoba memegang tanganku, tapi aku mundur 2 langkah. Ibu jatuh pingsan saat polisi datang menyita mobil itu. Om Danang kabur. Dia bawa sisa uangnya dan menghilang. Sekarang, semua beban utang itu dilarikan ke ibu, dan aku karena kami dianggap bersekongkol. Dia bersimpuh di depanku. Di hadapan banyak rekan kerjaku yang mulai menonton. Tolong Sari, bilang ke polisi kalau itu semua salah paham. Bilang kalau kamu sebenarnya tahu soal pinjaman itu. Kalau tidak, ibu bisa masuk penjara. Aku juga bisa dipecat dari kantor kalau sampai jadi tersangka. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Rasa cintaku sudah menguap, berganti dengan rasa mual yang amat sangat. Dulu kamu bilang, aku harus nurut karena istri itu surga di telapak kaki suami kan? Aku berbisik tepat di telinganya. Sekarang, silakan cari surgamu di sel penjara bersama ibumu. Aku tidak akan membayar sepeser pun. Aku tidak akan mencabut laporan. Dan besok,
surat cerai akan sampai ke tanganmu. Mas Aris menangis meraung-raung, tapi aku berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Aku harus kuat. Masih ada bapak yang harus kujaga, dan ada sisa-sisa harga diri yang harus kususun kembali dari puing-puing pengkhianatan ini. 2 minggu setelah laporan itu, Mas Aris mendatangiku lagi. Bukan untuk membentak atau mengancam, melainkan dengan wajah yang hancur. Dia membawa sebuah map berisi surat pernyataan bahwa dia bersedia menjadi saksi kunci untuk menjerat ibunya sendiri dan Om Danang yang masih buron. Sari, aku sadar sekarang. Aku bukan cuma kehilangan kamu, tapi aku kehilangan diriku sendiri karena terus-menerus jadi budak ambisi ibu. Ucapnya dengan suara bergetar. Dia berlutut di depanku. Kali ini di teras rumah bapak yang sudah aman dari sitaan. Aku akan bantu kamu bersihkan namamu di bank. Aku akan tanggung jawab soal cicilan itu dengan sisa tabunganku. Asalkan kamu jangan tinggalkan aku. Aku melihat ada penyesalan yang jujur di matanya. Tapi hatiku sudah terlalu banyak retakan. Namun, demi bapak yang ingin melihatku tetap memiliki keluarga, aku memberinya satu syarat mutlak. Aku tidak akan mencabut laporan terhadap ibumu. Dia harus belajar bahwa setiap perbuatan ada harganya. Dan kalau kamu mau kita tetap bersama, kita harus pergi dari Solo. Kita tinggalkan semua drama ini, tinggalkan ibumu, dan mulai dari nol di tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Mas Aris terdiam lama, lalu perlahan dia mengangguk. Apapun Sari, apapun asal aku bisa menebus dosaku padamu dan Bapak. 3 bulan berlalu. Keadilan akhirnya menemukan jalannya. Karena terbukti melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen secara berencana. Semua aset yang dibeli dengan uang pinjaman itu disita negara untuk menutupi kerugian bank. Ibu mertuaku tidak sampai di penjara dalam waktu lama, karena faktor usia dan kondisi kesehatannya yang menurun drastis. Namun dia kehilangan segalanya. Kini, perempuan yang dulu selalu memandang rendah orang lain itu harus tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Tidak ada lagi perhiasan emas, tidak ada lagi asisten rumah tangga, dan tidak ada lagi anak laki-laki yang bisa dia setir. Dia hidup dari belas kasihan tetangga dan kiriman uang ala kadarnya yang dikirim Mas Aris setiap bulan. Uang yang hanya cukup untuk makan tempe dan nasi. Om Danang, dia tertangkap di pelabuhan saat hendak menyeberang keluar pulau. Dia kini mendekam di balik jeruji besi, meratapi nasibnya sebagai tumbal dari keserakahannya sendiri. Kami memutuskan untuk pindah ke Semarang. Di hari kami mengemasi barang-barang ke truk pindahan. Aku menyempatkan diri, melihat rumah lama mertuaku yang kini dipasangi papan disita. Ada rasa sesak yang aneh, tapi lebih banyak rasa lega yang meluap. "Sudah siap, Sari?" tanya Mas Aris sambil menggendong tas bapak ke dalam mobil. Aku mengangguk. Aku menatap bapak yang duduk tenang di kursi depan mobil. Wajahnya tampak jauh lebih segar sejak beban utang itu terangkat. Kami pergi meninggalkan Solo, meninggalkan kenangan pahit tentang pengkhianatan yang dibungkus dengan kata keluarga. Luka emosional ini mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku melihat KTP-ku, aku masih sering teringat bagaimana rasanya dikhianati saat sedang tertidur lelap. Tapi setidaknya, sekarang aku tahu satu hal. Aku bukan lagi domba yang bisa mereka sembelih kapan saja. Aku adalah perempuan yang berhasil merebut kembali hidupnya dari tangan para penyamun yang berkedok mertua. Mobil kami melaju menjauh, menuju cakrawala baru yang lebih terang. Di belakang, bayang-bayang masa lalu itu mulai memudar, terkubur bersama karma yang kini harus mereka tanggung selamanya.